Bab 380, Sekte Kolam Eliksir. Di jalan yang panjang, orang-orang putus asa yang tersisa melarikan diri ke segala arah, tidak mampu melawan, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Beruntung juga Tang Yu telah kembali. Kalau tidak, pertempuran berdarah lain pasti akan pecah jika Suzimo mengambil bentuk iblis dan konsekuensinya tidak terbayangkan setelah semuanya lepas kendali. Tang Yu mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Ji Chengtian dan yang lainnya. Mereka berempat tidak menolak. Meskipun mereka juga memiliki eliksir penyembuhan di tas penyimpanan mereka, efeknya jelas tidak sebanding dengan yang berasal dari Sekte Eliksir Yang. Saat giliran Suzimo, dia hanya melihat sekilas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, memilih untuk tidak mengambilnya. Apa yang salah? Tang Yu bertanya dengan bingung, cederamu tidak kecil dan ramuan ini akan sangat membantu pemulihanmu. Jangan khawatir, ramuan eliksir yang sekte pasti yang terbaik di daratan Tianhuang. Tang Yu tidak salah, ramuan yang dia keluarkan semuanya berkualitas baik di kelas atas. Namun, Su Zimo berpegang pada prinsip sejak dia mulai berkultivasi, dia hanya akan mengkonsumsi ramuan tingkat sempurna. Alasannya adalah karena eliksir tingkat sempurna memiliki efek obat murni tanpa kotoran. Su Zimo tidak akan tergoda oleh ramuan kelas atas, apalagi yang kelas atas. Dia tersenyum dan menolak dengan sopan tanpa menjelaskan. Sementara Suzimo tampak seperti terluka parah dalam pertempuran dengan lebih dari 30 luka dan darah menutupi dirinya dari kepala sampai kaki, pada kenyataannya, yayasannya tidak terluka. Organ-organnya baik-baik saja seperti tendon dan tulangnya. Hanya dalam waktu singkat, luka Suzimo sudah mulai sembuh dan berhenti berdarah. Mengingat kemampuan regenerasinya yang mengerikan, dia bisa pulih hanya dalam beberapa hari. Kota Suantian dapat dibagi menjadi 4 distrik umum. Sisi timur kota ditempati oleh Istana Kaca, barat oleh Sekte Bumi Jahat dan selatan oleh Doktrin Sesat. Para pembudidaya di sisi utara lebih berantakan. Awalnya, 4 bandit berkuda adalah yang terkuat selain dari Sekte Eliksir Yang dan Sekte Seribu Bangau. Namun, 4 bandit berkuda sudah mati dan sebagian besar orang yang putus asa dimakamkan di jalan-jalan dengan hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri dari kota Suantian. Lelah, terluka dan dipenuhi dengan bau darah. Kemungkinan besar orang-orang yang putus asa itu tidak akan bisa bertahan satu malam pun di luar sebelum mereka dilahap seluruhnya oleh berbagai binatang buas dan makhluk hidup purba di luar sana. Dengan menghilangnya 4 bandit berkuda, sisi utara kota sekarang dikendalikan oleh Sekte Eliksir Yang dan Sekte Seribu Bangau. Sebelum pertempuran berdarah di jalan panjang, Tang Yu sudah sangat menghargai Suzimo dan memiliki kesepakatan dengannya untuk berurusan dengan 4 bandit berkuda. Pada saat itu, kesepakatan ini tampak fanatik dan tidak rasional. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa Sekte Eliksir Yang telah mendapat manfaat besar. Mereka berhasil merekrut seseorang seperti Suzimo yang kuat dan memiliki potensi yang menakutkan tanpa kehilangan banyak sumber daya. Selanjutnya, 4 bandit berkuda dihancurkan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. 10 hari kemudian, kota utara, aula pertemuan Sekte Eliksir Yang. Sekarang, Ji Chengtian dan yang lainnya hampir sembuh dan Su Zimo telah pulih sepenuhnya beberapa hari yang lalu. Kelompok 6 Su Zimo, Tang Yu, Paman Liang dan seorang pembudidaya aula pertempuran Sekte Eliksir Yang, Yan Jun, dikumpulkan. Semuanya, alasan kenapa aku mengumpulkan kalian di sini adalah untuk mendiskusikan informasi tentang reruntuhan kuno. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam, karena saya telah meminta bantuan Anda, saya akan membocorkan semua yang saya tahu tanpa menyembunyikan rahasia apapun. Kelompok Suzimo mengangguk, mereka semua bisa merasakan ketulusan Tang Yu. Selama periode waktu ini, Sekte Eliksir Yang menyediakan sejumlah besar ramuan berkualitas tinggi untuk membantu Ji Chengtian dan yang lainnya dalam pemulihan mereka. Sebenarnya, kehancuran ini terkait dengan sekte besar di era kuno bernama Eliksir Pulsek. Jelas bahwa sekte itu ada hubungannya dengan pemurnian eliksir melalui namanya saja. Memang, Tang Yu melanjutkan, Sekte Eliksir Pul sangat terkenal di era kuno dan merupakan sekte penyempurnaan eliksir terkemuka di daratan Tianhuang. Master pendiri Sekte Eliksir Yang kami adalah master penyempurnaan eliksir di Sekte Eliksir Pul. Kelompok Suzimo merasa jantung mereka berdetak kencang ketika mendengar itu. Jika master eliksir refinemen dari Eliksir Pul sekte dapat membuat sekte, Eliksir Yang yang ternyata menjadi salah satu dari 4 kelompok tidak lazim di daratan Tianhuang, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Eliksir Pulsek dulu. Reruntuhan Sekte Kolam Eliksir sangat luar biasa. Tang Yu berkata dengan ekspresi muram, tidak hanya akan ada banyak ramuan di dalamnya, juga akan ada banyak resep obat mujarab yang telah hilang.
Su Zimo mengangguk tanpa suara. Banyak hal yang telah hilang dari zaman kuno hingga sekarang. Alasan mengapa Meridian Unlocking Elixir begitu berharga adalah karena resepnya telah lama hilang. Orang hanya bisa membayangkan hasil dari menemukan resep Meridian Unlocking Elixir di reruntuhan Elixir Pulsek. Tentu saja, selain resep obat mujarab, di reruntuhan beberapa sekte, ada juga peluang untuk mendapatkan warisan mereka jika seseorang sangat beruntung. Warisan ini jauh lebih berharga daripada resep obat mujarab. Namun, kemungkinan itu terjadi sangat rendah, kecuali seseorang memiliki token dari Elixir Pulsek dan dapat memperoleh pengakuan dari sekte. Tang Yu tertawa getir. Namun, jika resep obat mujarab bisa hilang dari sekte dari zaman kuno, tidak mungkin token bisa tetap ada. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Secara naluriah, Xiaoning melihat ke arah Su Zimo dengan ekspresi aneh, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Su Zimo menunduk dan pura-pura tidak melihat. Sebenarnya, mereka berdua memikirkan sesuatu secara bersamaan. Tungku eliksir misterius milik Xiaoning. Sejak mereka memasuki medan perang kuno, itu memberikan reaksi yang tidak biasa. Itu juga alasan mengapa Su Zimo membawa Xiaoning ke arah ini. Sekarang setelah mereka tahu lebih banyak tentang reruntuhan sekte kolam eliksir, wajar saja jika mereka menghubungkannya dengan tungku eliksir. Namun, ini adalah masalah yang sangat sensitif. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Sekarang ada begitu banyak orang, mereka secara alami akan menarik masalah jika terungkap, bahkan sekte eliksir yang mungkin menjadi ancaman bagi mereka. Xiaoning naif dan langsung mengungkapkan reaksi abnormal tanpa terlalu memikirkannya. Namun, Su Zimo tahu tentang bahaya dunia kultivasi dan tidak bertemu dengan tatapan Xiaoning, hanya menggelengkan kepalanya dengan halus. Cerdas juga, Xiaoning menarik pandangannya dan tetap diam. Meski begitu, seseorang memperhatikan reaksi Xiaoning. Kultivator balai pertempuran yang berdiri di belakang Tang Yu, Yan Jun, mengangkat alisnya dan tiba-tiba bertanya, sepertinya Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang warisan sekte ini, rekan Daois Xiaoning. Tidak apa-apa. Xiaoning sedikit panik setelah diekspos. Tang Yu sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, Xiaoning, apakah Anda ingin bertanya apakah ada resep ramuan yang dapat memperpanjang umur seseorang di Elixir Pulsek? Iya itu betul. Xiaoning mengangguk cepat. Dengan senyum lembut, Tang Yu berkata dengan lembut, jangan khawatir, pasti ada resep untuk sesuatu seperti itu di Elixir Pulsek. Namun, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Sesuatu seperti itu tergantung pada takdir. Oh, Xiaoning mengangguk dan menjawab. Setelah interupsi Tang Yu, Yan Jun menatap Xiaoning dengan ekspresi bingung dan tidak melanjutkan, hanya berasumsi bahwa dia terlalu banyak berpikir. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menyapu kepalanya, melirik Tang Yu dengan halus. Pada saat itu, dia menatapnya dalam-dalam. Matanya berkilauan seperti permukaan air dan dia memiliki senyum palsu. Sungguh wanita yang kuat. Su Zimo menghela nafas secara internal. Sejak Yan Jun menemukan kelainan Xiaoning, Tang Yu jelas-jelas juga melakukannya. Selain itu, jelas bahwa dia telah mengalihkan topik dari niat baik untuk mengalihkan perhatian Yan Jun, membantu Xiaoning. Keduanya bertukar pandang dengan pemahaman satu sama lain tanpa mengungkapkan apapun. Bab 381, Laut Roh Gunung Sabre. Sebenarnya, Su Zimo sudah tergoda saat dia mendengar tentang reruntuhan sekte Elixir Pool. Itu bukan murni karena Xiaoning, dia juga memiliki kebutuhannya sendiri. Elixir pembuka meridian. Lebih dari itu untuk meridian unlocking elixir tingkat sempurna. Setelah mendengar pengenalan Tang Yu tentang Elixir Pulsek, Su Zimo bahkan lebih yakin bahwa mereka kemungkinan besar akan menemukan meridian unlocking elixir tingkat sempurna di Elixir Pulsek. Tang Yu berkata, tentu saja, untuk sekte sebesar sekte Elixir Pool, pasti akan ada banyak harta lainnya. Faktanya, kita bahkan mungkin menemukan permata seperti senjata roh bawaan. Su Zimo merenung sejenak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu sekte Elixir yang mendapatkan reruntuhan. Selanjutnya, saya tidak akan menginginkan hal lain. Namun, saya meminta Elixir pembuka meridian kelas sempurna. Petik 2. Puff. Yan Jun tidak bisa menahan tawa saat dia menatap Su Zimo dengan tatapan mengejek. Elixir pembuka meridian sempurna. Sungguh permintaan yang berani. Kamu pikir kamu siapa? Iya. Petik 2. Kamu siapa? Su Zimo memelototinya. Dengan bangga, Yan Jun menyatakan, saya Yan Jun, seorang kultivator dari aula pertempuran sekte Elixir yang di pendirian Yayasan 7 Meridian. Juga,
Jangan berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk menegosiasikan persyaratan dengan eliksir yang sek hanya karena Anda telah membunuh 27 Meridian Foundation Establishment Cultivators. Su Zimo, izinkan saya memberitahu Anda, tanpa kami, Anda bahkan tidak akan bisa mendekati aula utama Sekte Kolam Eliksir. Yan Jun. Tang Yu memelototinya dan berkata dengan tegas. Harumping, Yan Jun tidak melanjutkan, hanya menyilangkan tangannya dan mengejek dengan dingin. Tang Yu menoleh ke Su Zimo dengan meminta maaf. Rekan Daois Su, bukan karena kita tidak bisa menyetujui Meridian Unlocking Elixir yang sempurna, tapi... Tetapi, tanya Su Zimo. Tang Yu melanjutkan, eliksir yang sekte bukanlah satu-satunya faksi yang telah tiba di kota Suantian untuk reruntuhan sekte Elixir Pool. Ada juga sekte besar lainnya seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Sedangkan untuk Meridian Unlocking Elixir, sebaiknya kita tidak menemukan gem seperti itu. Jika kita melakukannya, para pembudidaya teratas dari sekte lain pasti akan datang dan memperebutkannya. Petik 2. Dengan kata lain, Tang Yu berarti bahwa mereka harus menghadapi banyak musuh yang sangat kuat jika Su Zimo ingin memperebutkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Setelah merenung sejenak, Tang Yu menambahkan, saya akan terus terang di sini, saya berbicara tentang orang-orang seperti Pei Chunyu dari Istana Kaca dan Sue yang dari Sekte Bumi Jahat. Bagi orang-orang ini, selain senjata roh bawaan, harta karun dan keterampilan rahasia lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Petik 2. Mereka kemungkinan besar ada di sini untuk Meridian Unlocking Elixir yang sempurna juga. Semakin tinggi grade dari Meridian Unlocking Elixir, semakin besar kemungkinan seseorang membuka Meridian roh mereka. Pei Chunyu dan Sue yang sudah berada di puncak pendirian Yayasan 7 Meridian. Kesempatan terbaik bagi mereka untuk membuka Meridian roh ke-8 mereka adalah dengan mengkonsumsi eliksir pembuka Meridian yang sempurna. Ini adalah kesempatan yang tidak akan mereka lewatkan. Memikirkan Sue Yang dan Pei Chunyu, Su Zimo mengerutkan kening. Dia telah bertukar pukulan dengan Pei Chunyu sebelumnya. Meskipun itu hanya satu pukulan, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya lawannya. Agar adil, jika dia tidak memanfaatkan telapak tulang darah, ada kemungkinan besar lengannya akan dilumpuhkan oleh Pei Chunyu saat itu. Tang Yu berkata, meskipun Anda membunuh 2 penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian, Anda harus memahami bahwa ada perbedaan kekuatan antara 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian juga. Ambil contoh saya juga berada di Seven Meridian Foundation Establishment, tapi saya adalah master penyempurnaan eliksir. 5 dari saya tidak akan cocok untuk orang-orang seperti Chai Li dan Hu Meng. Namun, bahkan 10-7 Meridian Foundation Establishment Cultivator seperti Chai Li dan Hu Meng tidak akan cocok untuk Pei Chunyu atau Sue Yang. Itulah perbedaan yang sedang kita bicarakan. Su Zimo tetap diam. Dia tahu bahwa Tang Yu tidak salah, peluangnya untuk memenangkan mereka berdua tanpa menggunakan wujud iblisnya tidaklah besar. Paman Liang berkomentar juga, Sekte Abadi dan Iblis memiliki warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka memiliki terlalu banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia, yang masing-masing sangat kuat dan dapat menekan segalanya. Kentunganmu adalah dalam pertarungan jarak dekat. Sayangnya, penerus Istana Kaca juga terampil dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki fisik yang sangat kuat sehingga hanya beberapa penerus sekte lain yang bisa menandinginya. Tang Yu menambahkan, kamu memanfaatkan situasi ini dengan memanfaatkan guntur untuk membunuh Chai Li dan Hu Meng. Ada unsur keberuntungan yang terlibat. Namun, bisakah kamu menjamin bahwa langit akan penuh badai ketika kamu melawan Pei Chunyu dan Sue Yang? Dengan kata lain, bahkan jika kamu berhasil mengulangi tebasan yang diresapi dengan kekuatan guntur, Pei Chunyu dan Sue Yang mungkin bisa menghadapinya dengan kekuatan mereka. Yan Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, adik perempuan, kamu melebih-lebihkan dia. Dia bahkan bukan tandingan murid warisan Sekte Seribu Bangau dan Sekte Wayang, apalagi paragon seperti Pei Chunyu dan Sue Yang. Di samping orang luar, bahkan aku bisa menghancurkannya menjadi bubur dengan mudah. Petik 2. Bagi Yan Jun, alasan mengapa Su Zimo bisa membunuh Chai Li dan Hu Meng 10 hari yang lalu adalah murni karena momen oportunistik. Jika langit cerah, dia pasti bisa membunuh Su Zimo. Su Zimo tidak bisa diganggu untuk bereaksi terhadap pernyataan sarkastik Yan Jun. Baginya, tidak sulit jika dia ingin mengalahkan Pei Chunyu dan Sue Yang. Lagi pula, dia baru saja maju ke 5 Meridian Foundation Establishment dan dari 7 lubang mulut dan matanya belum dibersihkan. Baik Pei Chunyu dan Sue Yang sudah berada di puncak pendirian Yayasan 7 Meridian dan sulit bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat. Namun, potensinya tidak terbatas. Selama dia memiliki waktu yang cukup,
Su Zimo pasti akan mampu menekan Pei Chunyu dan Sue yang dalam hal kekuatan jika dia bisa maju ke 6, 7 Meridian Foundation Establishment atau membersihkan 7 lubangnya dan mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian orifice clearing. Su Zimo bertanya, berapa lama waktu yang kita miliki hingga pembukaan reruntuhan Sekte Elixir Pool? Paling lama sebulan. Tang Yu menjawab, sebulan. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Waktu terlalu singkat. Dia baru saja maju ke 5 meridian Yayasan Pendirian. Bahkan di medan perang kuno, dia tidak akan bisa membuka meridian roh ke-6-nya dalam waktu 1 bulan. Selain itu, dia juga tidak bisa membersihkan mulut dan lubang matanya dalam waktu 1 bulan. Saat itu, Paman Liang sepertinya mengingat sesuatu. Dia memandang Su Zimo dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada tempat di medan perang kuno yang lebih cocok untukmu. Jika kamu berhasil, kamu mungkin bisa memiliki peluang melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Jantung Tang Yu berdetak kencang saat dia menatap Paman Liang dan bertanya, Paman Liang, apakah yang Anda maksud, tempat itu? Iya, Paman Liang mengangguk dan langsung tersenyum. Lupakan saja, tidak ada peluang sukses sama sekali. Aku terlalu banyak berpikir. Tang Yu mengangguk juga. Jika kita berbicara tentang tempat itu, kemungkinannya memang tipis. Tidak perlu untuk itu. Su Zimo juga penasaran ketika dia mendengar betapa ambigunya mereka berdua dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior, Tuan Muda Tang, tempat apa yang Anda maksud? Tang Yu tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan malah bertanya, Rekan Taois, pernahkah Anda mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre? Laut Roh Gunung Sabre. Su Zimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Ji Chengtian dan yang lainnya juga bingung. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang nama itu. Fufu. Yan Jun mencibir, pembudidaya yang benar-benar udik. Memikirkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre, betapa menggelikannya. Bab 382, Legenda Kaisar Pedang. Setiap kali para pembudidaya dari dinasti Zhou besar memasuki medan perang kuno, mereka hanya akan berlama-lama di sekitar perbatasan, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre. Jika bukan karena Su Zimo telah membawa Ji Chengtian dan yang lainnya ke tempat ini, mereka mungkin tidak akan pernah tahu tentang kota Xuantian dan mereka juga tidak akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sekte besar seperti Sekte Elixir Yang dan Istana Kaca sepanjang hidup mereka. Pengalaman seperti itu langka dan berharga, berfungsi sebagai pembuka mata. Su Zimo tidak pernah berseteru dengan Yan Jun. Namun, Yan Jun sejak awal tidak bersahabat dengannya, melontarkan komentar sarkastik setiap kali dia memiliki kesempatan. Adapun alasan pastinya, Su Zimo memiliki tebakan yang tidak jelas. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah seorang kultivator dari aula pertempuran Sekte Elixir Yang dan Su Zimo tidak terganggu karena Yan Jun belum melewati garis bawahnya. Tang Yu mengerutkan kening dengan lembut dan menatap Yan Jun dengan tatapan tegas sebelum berkata perlahan, alasan mengapa Laut Roh Gunung Sabre begitu terkenal adalah karena legenda lama yang terkait dengannya. Melalui nada suaranya, jelas bahwa legenda itu jauh dari sederhana. Kelompok Su Zimo tampak serius saat mereka duduk tegak dan mendengarkan dengan ama. Tang Yu berkata perlahan, legenda, Kaisar Pedang. Kaisar Pedang. Saat kedua kata itu diucapkan, kehampaan bergetar, seolah-olah jurang gelap gulita telah dibuka, mengirimkan embusan angin dingin ke depan. Menyebutkan kata-kata itu saja sudah menimbulkan tekanan yang tak terlukiskan. Itu kuno, seolah-olah telah melewati zaman kuno dengan niat yang tidak bisa dihancurkan yang mengejutkan. Seketika, niat membunuh memenuhi aula. Semua orang merasa seolah-olah menjadi jauh lebih sulit untuk bernapas. Butuh waktu lama sebelum sensasi itu menyebar. Tang Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kaisar melambangkan tak terkalahkan, superioritas, dan keunikan. Dia tak terkalahkan di jalan pedang tanpa ada yang bisa melampaui dia, maka gelar Kaisar Pedang. Petik 2. Meskipun Kaisar Pedang mungkin bukan orang terkuat di daratan Tianhuang, dia adalah satu-satunya kaisar di jalan pedang di antara semua pembudidaya pedang. Su Zimo mengerti. Di era tertentu, mungkin ada banyak kaisar. Namun, di domain atau jalur tertentu, hanya ada satu kaisar. Itulah definisi kaisar, tak terkalahkan, tertinggi dan unik. Kaisar jalan keabadian adalah kaisar abadi, kaisar jalur iblis adalah kaisar iblis, kaisar jalan pedang adalah kaisar pedang. Mengikuti garis deduksi itu, mereka yang menjadi kaisar secara alami harus menjadi salah satu pembudidaya terkuat di daratan Tianhuang. Saya percaya Anda semua tahu bahwa pedang berkuasa di daratan Tianhuang saat ini dan senjata pilihan paling umum untuk pembudidaya abadi adalah pedang terbang. Namun, di era kuno, ada 100 kelas senjata yang berjuang untuk supremasi.
Selain pedang, ada pedang, tombak, kapak, busur, dan banyak senjata lainnya. Pedang memiliki caranya sendiri dan begitu juga pedang. Ada seorang kaisar untuk setiap jenis senjata. Namun, di era kuno, umat manusia diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa dan melahirkan paragon yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tianhuang, sehingga memunculkan banyak kaisar. Itu adalah era keemasan bagi kita manusia dan kita mengobarkan perang bersejarah melawan ras lain yang dikenal sebagai perang kuno. Perang berlangsung untuk waktu yang lama dan ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya dan tokoh-tokoh perkasa kuno jatuh. Semua kaisar ternoda darah dan itu sangat tragis. Meskipun kita manusia berdiri sebagai pemenang setelah perang, sebagian besar dari 100 teknik senjata hilang di medan perang kuno tanpa masa depan yang terlihat. Satu-satunya garis keturunan yang tersisa adalah cara pedang dan pedang. Petik 2. Su Zimo dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar itu. Mereka belum pernah mendengar cerita dan legenda kuno ini. Saat ini, mereka sangat tertarik. Meskipun itu hanya beberapa deskripsi singkat, semua orang hampir bisa membayangkan era yang luar biasa itu di depan mata mereka. Faktanya, Su Zimo memiliki dorongan untuk melawan arus waktu dan mengikuti jejak para pendahulunya untuk menyaksikan sejarah yang mulia itu. Tang Yu melanjutkan, alasan mengapa kedua warisan itu dapat diturunkan dari perang kuno secara alami dikaitkan dengan dua orang, Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang. Ada terlalu banyak legenda tentang dua tokoh perkasa ini. Beberapa menggambarkan mereka sebagai musuh bebuyutan, beberapa menggambarkan mereka sebagai teman dekat dan bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka bukan teman atau musuh, hanya menghargai bakat orang lain. Tidak peduli apa, hasil akhirnya adalah Kaisar Pedang pergi jauh dan meninggalkan daratan Tianhuang. Setelah itu, tidak ada kaisar untuk semua senjata lainnya dan hanya cara pedang yang berkuasa, yang mengarah ke keadaan dunia kultivasi saat ini. Petik 2. Kelompok Su Zimo menghela nafas panjang, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Baru sekarang mereka mengerti mengapa sebagian besar pembudidaya di dunia kultivasi menggunakan pedang terbang daripada pedang terbang dan senjata lainnya. Jadi, ini adalah alasannya. Tang Yu berkata, warisan yang ditinggalkan Kaisar Pedang saat itu adalah Sekte Pedang saat ini, salah satu dari 9 sekte abadi. Su Zimo diam-diam terkesan. Awalnya, dia berpikir bahwa sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha hanya mendapatkan gelar mereka sebagai faksi terkuat di daratan Tianhuang karena garis keturunan kuno dan fondasi yang kuat. Tapi menilai dari situasi sekarang, semua sekte itu memiliki latar belakang yang mengejutkan. Misalnya, dari 9 sekte abadi, master pendiri sekte pedang adalah Kaisar Pedang di zaman kuno. Faktanya, dia adalah seseorang yang mempengaruhi masa depan dunia sedemikian rupa sehingga cara pedang adalah yang tertinggi di dunia kultivasi saat ini. Setelah hening sejenak, Su Zimo tiba-tiba bertanya, kemana Kaisar Pedang pergi? Tang Yu tersenyum tipis. Dia melakukan perjalanan jauh ke luar negeri dan menemukan satu-satunya pulau di lautan, meninggalkan warisannya di sana. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia berkata, salah satu dari 2 pulau. Faksi teratas daratan Tianhuang terdiri dari 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok tidak ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Betul sekali. Mata Tang Yu berkedip dengan sedikit kekaguman saat dia mengangguk. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang adalah salah satu dari 2 pulau, Pulau Divine Phoenix. Penerus Divine Phoenix Island jarang menginjakkan kaki ke daratan Tianhuang. Namun, setiap kali salah satu dari mereka melakukannya, mereka pasti akan menjadi teladan yang tak tertandingi yang terikat untuk menciptakan gelombang di dunia kultivasi. Petik 2. Su Zimo mengeluh. Dari perspektif ini, Kaisar Pedang tidak kalah saat itu. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang adalah salah satu sekte abadi dan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang adalah salah satu dari 2 pulau. Dalam hal reputasi, status atau kekuatan, pulau ini tidak lebih lemah dari sekte pedang. Apa hubungannya Laut Roh Gunung Sabar dengan Kaisar Pedang? Tanya Su Zimo. Tang Yu menjelaskan, dikatakan bahwa ketika Kaisar Pedang meninggalkan daratan Tianhuang, dia meninggalkan warisan, Laut Roh Gunung Pedang di medan perang kuno. Sementara Laut Roh Gunung Sabre benar-benar ada, tidak pernah ada pembudidaya yang telah memperoleh warisannya selama ribuan tahun. Paragon yang tak terhitung jumlahnya telah diproduksi dalam periode waktu ini tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Secara bertahap, Laut Roh Gunung Sabre menjadi legenda yang tidak dipercaya oleh siapapun, sampai. Dengan sedikit jeda, Tang Yu melanjutkan, sekitar 1000 tahun yang lalu, seorang kultivator mengerikan muncul di medan perang kuno.
Meskipun dia bukan dari salah satu sekte super, dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan dapat bersaing dengan semua murid warisan dari berbagai sekte besar. Dikatakan bahwa orang itu berhasil mendapatkan Kaisar Pedang di Laut Roh Gunung Pedang. Suzimo sedikit mengernyit dan bertanya, Laut Roh Gunung Sabre masih ada setelah orang itu memperoleh warisan Kaisar Pedang. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi itu memang masih ada. Tang Yu mengangguk. Kamu juga dianggap sebagai pembudidaya pedang dan Laut Roh Gunung Sabre cocok untukmu dan dapat membantu kekuatanmu tumbuh dengan cepat. Tentu saja, ada prasyarat, dan itu bagi Anda untuk mendapatkan warisan Kaisar Pedang. Petik 2. Bab 383, berdiri bahu-bahu dengan Kaisar. Setelah mendengar itu, Su Zimo sudah memutuskan bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke Laut Roh Gunung Sabre. Meskipun Su Zimo telah menggunakan pedang sampai titik kultivasinya ini, dia tidak tahu apa-apa tentang teknik pedang, dia hanya mengandalkan kekuatan garis keturunannya serta kekuatan fisiknya untuk menebas secara luas. Untungnya, dia mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, membuat kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Lincah seperti kera, dia bisa menerkam seperti harimau, berlari seperti kuda, naik seperti angin, mendarat seperti anak panah dan menjadi tangguh dan gesit pada saat yang bersamaan. Ditambah dengan bantuan persepsi rohnya, dia bisa menghindari bahaya bahkan tanpa melihatnya dan dengan demikian, sangat jarang dia dirugikan. Namun, Su Zimo tahu betul bahwa jika dia bertemu dengan seorang ahli terkemuka, lawannya akan dapat dengan mudah menemukan celah dari teknik pedangnya dan menjatuhkannya, bahkan jika kekuatan yang terakhir tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu, bahkan jika hanya ada satu dari sejuta kesempatan, Su Zimo ingin pergi dan mencobanya. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo tergerak, Yan Jun mencibir ke samping, ada banyak pembudidaya yang pernah ke Laut Roh Gunung Sabre sebelumnya. Banyak dari mereka adalah teladan yang jauh melampaui orang-orang sezamannya. Namun, hanya ada satu orang yang berhasil selama ribuan tahun. Apakah orang desa seperti Anda yang bahkan belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre berpikir bahwa Anda pantas menerima warisan Kaisar Pedang? Tang Yu sudah tidak senang dengan bagaimana Yan Jun menargetkan Su Zimo berulang kali. Hanya setelah dia menyadari bahwa Su Zimo tenang dan tidak bereaksi, dia menjadi sedikit lega. Juga, ada satu hal lagi yang harus aku ingatkan padamu. Tang Yu berkata dalam-dalam, aku juga tidak tahu banyak tentang Laut Roh Gunung Sabre. Bagaimanapun, sudah ada seseorang yang menerima warisan Kaisar Pedang 1000 tahun yang lalu. Karena itu, Anda mungkin akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Petik 2. Tidak apa-apa. Su Zimo tersenyum tenang. Banyak legenda yang Anda ceritakan kepada saya benar-benar menarik. Dalam perang kuno, naga dan ular bangkit bersama dengan para kaisar di era keemasan itu. Satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah bahwa saya tidak dilahirkan saat itu untuk berdiri bahu-membahu dengan kaisar-kaisar itu, meninggalkan nama saya sepanjang sejarah. Saat dia mengatakan itu, aula menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan dengan kaget dan mulut sedikit menganga. Semangat pria ini. Berapa banyak semangat yang diperlukan baginya untuk menyatakan bahwa dia ingin meninggalkan namanya melalui sejarah dengan berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu. Fakta bahwa pernyataan seperti itu dikatakan oleh penggarap pendirian yayasan benar-benar konyol dan arogan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tidak dipenuhi dengan gairah atau kebanggaan yang tak tertandingi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, hanya terlihat sangat alami. Namun, rasanya seolah-olah pembudidaya berjubah hijau di depan mereka benar-benar memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu. Bahkan Yan Jun yang memiliki dendam terhadap Su Zimo tidak bisa mengeluarkan satu komentar sarkastik saat ini. Dia tidak akan berani mengulangi pernyataan Su Zimo secara pribadi, khawatir nasib buruk akan menimpanya dari yang tidak diketahui. Bahkan untuk para kaisar yang telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, martabat mereka tidak dapat dinodai. Paman Liang menatap Su Zimo dalam-dalam. Awalnya, dia meremehkan Su Zimo. Namun, pada saat itu, kesan Paman Liang sebelumnya tentang Su Zimo hilang sama sekali. Su Zimo tidak memperhatikan ekspresi aneh semua orang di sekitarnya, hanya tenggelam dalam emosinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia meratap, waktu tanpa ampun sepanjang sejarah. Baik itu Kaisar Pedang atau Kaisar Pedang, keduanya telah berlalu bersama dengan era itu, hanya menyisakan legenda mereka. Petik 2. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk menyaksikan keagungan Kaisar Pedang, sebaiknya aku pergi ke Laut Roh Gunung Sabre. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan warisan, saya bisa menghidupkan kembali kejayaan masa lalu di reruntuhan untuk menebus penyesalan di hati saya. Tang Yu mengangguk. Karena kamu sudah memutuskan,
aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda harus kembali ke kota Suantian dalam waktu 1 bulan untuk membantu kami bersaing memperebutkan reruntuhan eliksir Pulsek. Baik, Su Zimo mengangguk. Saat itu, seorang kultivator dari Sekte Eliksir yang berjalan dengan cepat dan menyapa dengan tangan terkepal. Tuan muda, Feng Manman dari Tousan Kren Sek meminta audiensi. Kakak Manman, Tang Yu merenung sejenak dan mengalihkan pandangannya. Itu berhenti di Leng Rou untuk sesaat sebelum dia mengangguk. Undang dia masuk. Dia menjelaskan kepada kelompok Su Zimo. 4 kelompok yang tidak ortodoks memiliki hubungan yang cukup baik. Sister Manman adalah komandan ekspedisi Sekte 1000 Bangau kali ini dan saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Petik 2. Saat itu, seorang wanita berjubah putih panjang berjalan mendekat. Dengan sosok melengkung dan menggerahkan, langkahnya gesit dan rambut hitamnya yang halus diikat di sanggul, memancarkan aura dewasa dan bermartabat. Ciri-cirinya sangat indah dan sangat indah. Di pinggang wanita itu, selain tas penyimpanan, ada bangau kertas merah muda yang diikat dengan sangat cantik. Tang Yu berjalan mendekat dan tersenyum. Kakak Manman, masuklah. Feng Manman melirik Tang Yu dan terkekeh. Ya ampun, kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Kamu sudah tidak muda lagi. Aku sudah terbiasa, Tang Yu berkedip. Xiao Yu, aku tidak akan bertele-tele. Saya di sini untuk seseorang. Feng Manman tidak membuang waktu dengan obrolan ringan. Untuk dia, Tang Yu melirik Leng Rou. Feng Manman tersenyum. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Saya, Leng Rou sedikit tercengang. Feng Manman mengangguk dengan tatapan lembut. Aku bisa melihat bakatmu dalam membuat jimat dan tidak tahan untuk menguburnya, jadi aku di sini untuk mengundangmu bergabung dengan Tousan Kren Sek. Bagaimana menurutmu? Leng Rou suka membuat jimat dan memang ingin bergabung dengan Tousan Kren Sek. Namun, dia tidak berharap yang terakhir datang mengetuk. Selain itu, dia tahu bahwa pembudidaya Sekte 1000 Bangau ini benar-benar tulus. Saat itu, pembudidaya Sekte Eliksir yang lain masuk dan menyapa dengan kepalan tangan. Yingze dari Sekte Wayang meminta audiensi. Salah satu dari 5 doktrin sesat, Sekte Wayang. Biarkan dia masuk. Tang Yu mengangkat kepalanya. Tidak lama kemudian, seorang pria berotot melangkah ke aula mengenakan pakaian linen. Dia memiliki rambut pendek dan tampak jujur, menyeringai dengan kepalan tangan saat dia masuk. Salam, rekan-rekan Taois. Tang Yu berbisik kepada Su Zimo, pria ini adalah Yingze, komandan Sekte Wayang untuk ekspedisi ini. Su Zimo mengangguk. Tuan muda Tang, saya di sini hari ini karena saya ingin mengundang seseorang untuk bergabung dengan Sekte Wayang kami. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Yingze langsung ke intinya. Oh, Tang Yu tersenyum dan bertanya, siapa yang menarik perhatianmu? Yingze menunjuk ke Si Jian yang sedang minum teh di samping. Dia. Si Jian bingung dan tampak linglung, tidak mengerti bagaimana dia dipilih. Yingze tersenyum. Orang bodoh-bodoh ini tidak buruk. Dia cocok dengan seleraku. Hahaha. Lemak kecil tidak bisa menahan tawa. Si Jian mengepalkan tinjunya dengan ekspresi gelap dan menekankan, aku tidak konyol, aku hanya jujur. Ya, Yingze mengangguk dan menambahkan setelah jeda sedikit, mereka berdua adalah hal yang sama. Si Jian, si gendut kecil tertawa lebih riang. Sun Dian dari Tumsek meminta audiensi. Salah satu dari 5 doktrin sesat, Tumsek. Biarkan dia masuk. Tak lama, seorang kultivator berwajah pucat memasuki aula. Dia memiliki mulut seperti monyet dan matanya melihat sekeliling, menyala ketika mereka melihat sedikit lemak. Sun Dian mengedipkan matanya berulang kali ke arah si kecil gendut. Penasaran, si gemuk kecil membungkuk. Mereka berdua, satu gemuk dan yang lain kurus, berlari ke sudut dan bergumam. Lemak kecil mengangguk berulang kali dengan mata terbakar dan menamparkan bibirnya seperti serigala kelaparan. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tersenyum lembut, dia merasa bahagia untuk Leng Rou dan yang lainnya. Su Zimo bukan satu-satunya yang membuat nama untuk dirinya sendiri dan diakui oleh banyak pembudidaya lain dalam pertempuran di jalan panjang itu, 4 lainnya juga. Ketika mereka membuat keputusan untuk kembali ke kota Suantian, dengan pemahaman bahwa mereka akan bertemu dengan bencana besar dan mati, siapa yang mengira itu akan berubah menjadi peluang besar bagi mereka hari ini sebagai gantinya. Keberuntungan dan kemalangan saling bergantung dan itu tidak lebih dari siklus karma. Bab 384, diburu oleh 2 sekte. Leng Rou dan yang lainnya melihat ke arah Su Zimo secara naluriah. Meskipun kesempatan ini diperoleh oleh mereka yang bertarung di jalan yang panjang, yang terpenting, itu karena Su Zimo. Jika bukan karena Su Zimo, mereka akan mati jauh sebelum mereka bahkan bisa mencapai kota Suantian.
Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Baik itu Sekte Seribu Bangau atau Sekte Wayang dan Sekte Makam yang muncul kemudian, orang-orang yang datang semuanya adalah komandan ekspedisi ini, para murid warisan dari berbagai sekte. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan mereka. Karena kita semua berada di kota Suantian, kita dapat bertemu satu sama lain kapan saja. Si gemuk kecil benar-benar asyik mengobrol dengan Sun Dian dari Tum Sek dan mengucapkan selamat tinggal dengan ucapan itu. Aku juga akan pergi. Si Jian menggaruk kepalanya dan meninggalkan aula di belakang Ying Ze dari Pupet Sek. Leng Rou mengangguk kepada Su Zimo sebagai bentuk salam dan pergi bersama Feng Manman dari Tousan Kren Sek. Tang Yu melihat ke arah Ji Chengtian dan berkedip, berkata dengan nada main-main, sepertinya aku harus memperpanjang undanganku sekarang atau kamu akan diburu oleh sekte lain. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia bergabung dengan sekte Elixir Yang, jawab Ji Chengtian sambil tersenyum. Tang Yu mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo dan bertanya dengan penuh harap, bagaimana denganmu? Meskipun Su Zimo setuju untuk membantu Sekte Elixir yang untuk memperebutkan reruntuhan Sekte Kolam Elixir, dia tidak menyebutkan apapun tentang bergabung dengan sekte tersebut. Aku berbeda dari mereka. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut, menolak dengan bijaksana. Meskipun dia mengharapkan itu, Tang Yu tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika dia mendengar jawabannya. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya akan menuju ke Laut Roh Gunung Sabre sekarang dan mencoba kembali lebih awal. Petik 2. Hati-hati, Tang Yu mengingatkan. Berbalik, Su Zimo menghilang di depan mata semua orang dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menunjukkan wajahnya di kota Suantian setelah pertempuran di jalan panjang 10 hari yang lalu. Seketika, dia menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang penasaran. Apakah kamu melihat itu? Kultivator berjubah hijau itu adalah Su Zimo. Oh, itu dia. Saya pikir dia akan memiliki banyak anggota badan dan kepala. Ada pembudidaya di kota Suantian yang belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya. Namun, ada beberapa yang belum pernah mendengar namanya. Berjalan di jalan yang panjang, Su Zimo bisa mendengar diskusi yang datang dari beberapa jalan jauhnya hanya dengan kedutan di telinganya. Dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Namun, sebelum dia berjalan jauh, jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan niat membunuh sekilas dari tatapan aneh itu. Apakah itu selamat dari 4 bandit berkuda? Atau, pepohonan menginginkan keheningan tetapi angin tidak berhenti. Memikirkan bahwa seseorang akan menyembunyikan desain padanya bahkan setelah pertempuran berdarah di jalan panjang itu. Su Zimo mempertahankan ketenangannya dan mencibir dalam hatinya, berjalan menuju gerbang timur kota Suantian. Niat membunuh mengikutinya sepanjang waktu. Tidak lama setelah dia keluar dari kota, Su Zimo merasakan niat membunuh lain di atas yang pertama. Dia tidak cepat atau lambat dalam kecepatannya. Sekitar 2 jam kemudian, Su Zimo sudah jauh dari kota Suantian dan sekelilingnya kosong tanpa ada orang di sekitarnya. Saat itu, suara pakaian yang mengepak bisa terdengar dari belakang. Su Zimo berhenti di jalurnya dan berbalik. Di cakrawala yang jauh, 2 sosok terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura pembunuh. Mempersempit pandangannya, dia fokus pada lencana sekte di sekitar pinggang mereka dan mengejek dengan dingin sambil bergumam pelan, itu memang mereka. Dalam pertempuran berdarah di jalan panjang, Su Zimo membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Meskipun itu karena dia mengambil keuntungan dari keadaan, pembudidaya biasa tidak akan berani memprovokasi dia juga. Selanjutnya, dia mendapat dukungan dari Sekte Elixir Yang. Namun, ada 2 sekte di kota Suantian yang memiliki kekuatan dan alasan yang cukup untuk menimbulkan masalah baginya. Istana Kaca dari Sekte Abadi dan Sekte Bumi Jahat dari Sekte Iblis. Dia telah menolak Pei Chunyu dan Sue Yang dan mempermalukan mereka di depan semua orang tempo hari. Mengingat status mereka, tidak mungkin mereka akan melepaskannya. Secara alami, Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat tidak dapat menyerang ketika Su Zimo berada di Sekte Elixir Yang. Namun, pembudidaya dari 2 sekte mengejarnya saat dia keluar kota. Baik Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat masing-masing hanya mengirim 1 orang. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya keduanya. Pada kenyataannya, jika Tang Yu ada di sini, dia akan bisa mengenali mereka berdua. Penggarap dari Istana Kaca adalah Liu Yun dan yang dari Sekte Bumi Jahat adalah Di Xing. Di pendirian Yayasan 7 Meridian, keduanya adalah tangan kanan Pei Chunyu dan Sue Yang dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, Liu Yun dan Di Xing sudah tiba di depannya. Mereka berdiri di udara dengan pedang terbang mereka, menatap Su Zimo dari kiri dan kanan.
Fu. Liu Yun terkekeh ringan dengan tatapan mengejek. Su Zimo, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu siap untuk menyerah karena kamu tahu tidak mungkin kamu bisa lari? Tatapan Dising sedingin es. Su Zimo tersenyum. Jika dia mengaktifkan garis keturunannya dan mengerahkan Divine Steed Fleeting dengan kecepatan penuh, keduanya tidak akan bisa mengejarnya. Keduanya turun perlahan dari udara, menjaga jarak tetap dan berhati-hati satu sama lain. Liu Yun adalah orang pertama yang berbicara sambil menunjuk Su Zimo dan berkata kepada Dising, rekan Taois, mari kita terus terang. Saat pria ini mati, kami akan membagi harta di tas penyimpanannya secara merata. Petik 2. Tidak masalah, Dising mengangguk. Memutar matanya, Liu Yun melanjutkan, aku ingin pedang panjang berwarna merah darah miliknya. Jika itu masalahnya, aku akan mengambil busur putih bulan raksasa, jawab Dising. Keduanya mengacu pada senjata roh yang sempurna, Blood Quencher, dan senjata roh semu, Moon Concealment Bow. Tak satu pun dari mereka menganggap Su Zimo serius dan sudah mendiskusikan bagaimana mereka harus membagi barang-barang miliknya. Mata Su Zimo bersinar dengan ejekan saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dewa dan iblis berbeda. Sejak zaman kuno, tugas makhluk abadi adalah memusnahkan iblis dan membunuh iblis. Tapi sekarang, apa perbedaan pembudidaya sekte abadi di hadapannya dengan sekte iblis? Apa yang sedang kalian lakukan? Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh. Ah, aku hampir melupakanmu. Kakak senior Pei punya pesan untukmu. Berbalik, Liu Yun tersenyum menyeramkan dan berkata perlahan, siapapun yang ingin aku bunuh pasti akan mati. Tatapan Dising dingin saat dia berkata dengan jahat, memberimu kesempatan untuk menjadi pengawal kakak senior Sue adalah suatu kehormatan bagimu. Karena kamu tidak menginginkannya, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Fu. Su Zimo tertawa dan bertanya, mengapa Pei Chunyu dan Sue yang tidak datang sendiri jika mereka menginginkan nyawaku? Tidak perlu menggunakan palu godam hanya untuk memecahkan kacang. Ekspresi Dising dipenuhi dengan penghinaan. Liu Yun mencibir, mengapa kakak senior Pei harus berurusan dengan orang sepertimu secara pribadi? Hahaha. Su Zimo tertawa ke langit. Tawanya memekakkan telinga, mengguncang kekosongan seperti lonceng besar. Liu Yun dan Dising merasakan sedikit rasa sakit yang menyengat di telinga mereka. Tiba-tiba, Su Zimo berhenti tertawa. Matanya cerah dan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, orang-orang seperti kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memiliki hidupku. Su Zimo, kamu terlalu sombong. Anda pikir Anda cocok untuk menantang saya hanya karena Anda telah membunuh orang-orang seperti Hu Meng dan Cai Li. Sebagai murid Istana Kaca, Liu Yun tidak kenal takut saat dia menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan energi roh. Seketika, 7 meridian roh bersinar di bawah jubahnya dan bergemuruh dengan aura yang kuat. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mati. Su Zimo melangkah maju dan mengeluarkan Blood Quencher dengan tangan belakangnya. Sinar darah melebar dan menyelimuti Liu Yun dan Dising. Bab 385, merepotkan. Suara mendesing. Su Zimo menyalurkan garis keturunannya dan tulang serta tendonnya terdengar bersamaan, bergemuruh dengan suara tsunami di samping guntur yang pecah. 5 lampu roh menyinari Blood Quencher dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, mirip dengan matahari berwarna darah yang menyala-nyala. Itu menembus kehampaan dengan ujung yang tajam. Kekuatan tebasan itu sangat kuat dan cepat. Kultivator biasa lainnya, bahkan jika mereka berada di 7 meridian yayasan pendirian, akan terkejut. Namun, Liu Yun dan Dising tidak terkesan dan mereka bahkan memiliki ekspresi mengejek. Biarkan tubuh seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Liu Yun berdiri di tempat dan melantunkan mantra. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, aura tubuhnya akan sedikit berubah. Sampai akhir, otot Liu Yun tampak seperti terselubung dengan kilau misterius, seterang kaca dan tanpa cacat dan kotoran. Pada saat yang sama, lengan Liu Yun bersinar dengan 4 lampu roh. Itu adalah sepasang kawat gigi, senjata roh kelas tertinggi. Istana Kaca berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan jika seseorang mengolah manual rahasia sekte, sutra hati kaca secara maksimal, tubuh, mata, dan hati mereka akan menjadi seperti kaca. Mereka tidak akan bisa dihancurkan, tanpa cacat, abadi, sangat kuat dan bisa bertarung melawan binatang buas dengan tangan kosong. Oleh karena itu, para pembudidaya Istana Kaca kebanyakan menggunakan senjata seperti sarung tangan atau gelang. Meskipun Bracer jarang terlihat saat ini, mereka adalah salah satu dari 100 kelas senjata di era kuno dan tidak bisa diremehkan. Bracer sangat fleksibel dan ketika dipasang di lengan seseorang, dapat digunakan baik secara defensif maupun ofensif,
memungkinkan seseorang menggunakan lengan mereka seperti jari-jari mereka. Dengan cepat, Liu Yun tidak mundur atau menghindar. Dia menekuk lututnya sedikit, menggeser pusat gravitasinya ke bawah saat dia menopang lengannya untuk menerima Blood Quencher yang masuk. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Sosok Liu Yun berubah lebih pendek saat kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Namun, dia tidak didorong mundur dan ekspresinya tidak berubah. Adapun Blood Quencher, itu memantul tinggi melawan kekuatan yang luar biasa. Su Zimo menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak kencang. Di permukaan, ini adalah pertukaran yang seimbang. Tapi kenyataannya, dia mengambil inisiatif dan Blood Quencher-nya lebih tinggi dari gelang Liu Yun. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun meskipun dalam keadaan seperti itu. Ini kacang yang sulit dipecahkan. Su Zimo menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat membunuh orang ini dengan cepat dan mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke arah Di Xing yang tidak jauh dari situ. Setelah tebasan itu, Su Zimo menggunakan momentum yang tersisa dari Blood Quencher saat ditolak untuk mengarahkan ke Di Xing dari Sekte Bumi Jahat di samping. Sinar darah menyilaukan dengan bau yang memuakkan. Beberapa tahun yang lalu, jauh di bawah tanah, Su Zimo berurusan dengan beberapa ahli waris iblis sebelumnya dan memiliki pemahaman terhadap Sekte Iblis. Di antara Sekte Iblis, Istana Tuan adalah yang terkuat dalam penempaan tubuh diikuti oleh Sekte Zenith, fisik pewaris iblis Sekte Bumi Jahat tidak kuat. Su Zimo ingin menggunakan serangan meledak yang ganas untuk membunuh Di Xing terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Liu Yun dengan sepenuh hati nanti. Hehe, seolah-olah dia telah merasakan niat membunuh Su Zimo sejak lama, Di Xing tertawa kecil dan 7 meridian roh bersinar di tubuhnya. Energi roh melonjak saat dia membuka mulutnya, menyemburkan asap hitam yang menyembur secara ilusi dan jahat. Meskipun dia belum membersihkan lubang matanya, penglihatan Su Zimo sangat kuat karena kultivasi hariannya dari mistis klasik 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Tapi sekarang, dia merasa penglihatannya menjadi hitam melawan kabut hitam. Pada saat linglung itu, dia kehilangan jejak Di Xing. Blood Quencher tampaknya telah memasuki rawa dalam masa energi jahat ini dan hampir tidak bisa digerakkan. Energi jahat menyelimuti dan merusak bilahnya, menyebabkan cahaya rohnya meredup sementara sinar darah pada bilahnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Su Zimo mendengus dan memegang Blood Quencher secara horizontal di dadanya. Menyalurkan garis keturunannya, bola petir yang menyala-nyala muncul di telapak tangannya dan dia menggesekkannya ke Blood Quencher. Kekuatan guntur adalah yang paling maskulin dan bisa membersihkan kejahatan, itu adalah yang paling efektif melawan energi jahat semacam itu. Dengan serangkaian suara berderak, energi jahat di sekitar Blood Quencher benar-benar dibersihkan oleh bola petir di telapak tangan Su Zimo. 5 pola roh bersinar pada bilahnya sekali lagi saat ia mendapatkan kembali kilaunya. Petir, mata Di Xing berkedip dengan hati-hati. Kenyataannya, asap yang dia keluarkan jauh dari sederhana, itu adalah salah satu keterampilan rahasia Sekte Bumi Jahat, jahat pemakan roh. The Spirit Devouring Malefice sangat kuat dan digunakan untuk merusak senjata roh. Senjata roh apapun yang dinodai oleh Spirit Devouring Malefice akan membuat ki rohnya tersedot. Dibiarkan tidak dibersihkan, bahkan pola rohnya akan terhapus, membuat senjata roh hampir tidak berguna. Astaga, Liu Yun menyerang dari samping dengan garis keturunannya yang bergemuruh seperti timbal merkuri. Angin kencang bertiup di belakangnya saat dia mengayunkan tangannya dan menabrak. Su Zimo mengambil langkah yang salah dan memutar tubuhnya untuk menebas secara terbalik. Dentang, bunga api terbang kemana-mana. Dalam sekejap, tubuh Su Zimo bergoyang saat dia memanfaatkan energi dari pantulan pukulan itu dan menyilangkan kakinya, melepaskan Divine Steed Flating untuk menyerang Divine Steed Flating yang tidak jauh dengan niat membunuh yang ganas. Di Xing berbeda dari Liu Yun. Fisiknya rata-rata dan dia tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat, Su Zimo akan bisa membunuhnya selama dia bisa mendekat. Tampaknya melihat melalui niat Su Zimo, Di Xing menyeringai dingin. Pergi. Tiba-tiba, dia melemparkan tombak tulang di tangannya dan itu melayang di udara. Asap hitam pekat keluar dari ujung jarinya, memasuki tombak. Tombak tulang bersendi 10 bersinar terang dengan cahaya roh dan 4 pola roh. Jari-jari Di Xing bergerak terus-menerus saat dia membuat segel tangan sambil berteriak, pergi. Saat dia mengatakan itu, tombak tulang bersendi 10 pecah dan berubah menjadi 10 paku tulang. Masing-masing dari mereka diselimuti energi jahat saat mereka menembak ke arah Su Zimo dengan kecepatan kilat. Su Zimo baru saja mengerahkan Divine Steed Flating ketika pikirannya berkelebat dengan peringatan. Di saat yang memusingkan, dia disambut oleh 10 paku tulang. Paku bersinar dingin dan sangat tajam. Ini tidak lebih lemah dari senjata tajam biasa dan lubang pasti akan muncul di tubuh seseorang jika mereka menemukan tandanya.
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa 10 paku tulang sangat tepat dan menutup semua rute pelarian Suzimo. 8 paku tulang menempati 8 arah yang berbeda. 2 paku tulang yang tersisa menyegel arah ke atas dan ke bawah. Semua 10 arah benar-benar disegel. Saat itu, akan sulit bagi Suzimo untuk menghindari paku tulang bahkan jika dia menggunakan Anaconda Sword. Sungguh teknik yang brilian. Suzimo diam-diam terkejut. Pedang ethereal, salah satu dari 3 keterampilan rahasia puncak ethereal, adalah teknik senjata juga dan terdiri dari 3 level. Namun, dibandingkan dengan teknik senjata dari Sekte Bumi Jahat, pedang ethereal jelas merupakan kelas yang lebih lemah. Sejak dia mulai berkultivasi, Suzimo telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah pertama kalinya seorang kultivator bisa menutup gerakannya hanya dengan teknik senjata. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar terlalu beruntung bahwa dia bisa membunuh pewaris iblis Sekte Bumi Jahat saat itu. Kehadiran formasi kunci roh kuno melumpuhkan setidaknya setengah dari kekuatan pewaris iblis Sekte Bumi Jahat. Selain segalanya, jika pewaris iblis bisa menggunakan teknik senjata ini saat itu, dia tidak akan terkalahkan. Dalam sekejap itu, Suzimo tidak punya waktu untuk berpikir saat dia mengayunkan Blood Quencher sambil menyalurkan garis keturunannya. Dia meraung keras, menebas lonjakan tulang yang masuk dengan memanfaatkan kekuatan ledakannya yang luar biasa. Dentang. Lonjakan tulang dikirim terbang dan celah muncul. Dising tidak jauh. Mata Suzimo berbinar. Tepat saat dia hendak menyerbu melalui celah, udara di belakang, di atas, di bawah, dan di sisi tubuhnya bergetar hebat. 9 paku tulang lainnya turun, membuat Suzimo tidak punya kesempatan sama sekali. Meskipun Dising tidak jauh, Suzimo tidak punya pilihan selain berurusan dengan 9 paku tulang. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa menandingi kecepatan paku tulang. Bab 386, Kontraksi Tendon dan Tulang. Dentang, dentang, dentang. Suzimo mengayunkan Blood Quencher dan menangkis 3 paku tulang secara berurutan. Tepat setelah itu, dia memanfaatkan persepsi rohnya dan melewati celah 2 paku tulang dengan sangat dekat. Dengan swoosh, sepasang sayap roh muncul di belakang punggungnya dan tiba-tiba, Suzimo melayang ke udara dan menghindari 4 paku tulang yang tersisa. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sepersekian saat. Sedikit keterlambatan akan membuat tubuh Suzimo berlubang. Suzimo secara internal terkejut dengan bagaimana dia harus melepaskan beberapa kartu truf hanya untuk menghindari gelombang serangan dari tombak tulang Dising. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo hendak menyerbu ke depan dan memperpendek jarak antara dia dan Dising ketika cahaya dingin melintas di matanya diikuti oleh gelombang energi jahat yang masuk. Lonjakan tulang yang pertama kali dia tolak sekarang mendekatinya sekali lagi. Urutannya sempurna dan Suzimo tidak memiliki ruang bernapas sama sekali. Dengan menggunakan sayap rohnya, Suzimo melayang di udara dan mengangkat kepalanya, tubuhnya hampir sejajar dengan tanah. Astaga, 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 serangkaian suara menusuk bisa terdengar. 9 paku tulang sebelumnya telah kembali dan menyegel jalannya sekali lagi. Karena putus asa, Suzimo hanya bisa mengayunkan Blood Quencher dan bertarung langsung. Dentang, 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 dentang. Dia baru saja melayang ke langit tetapi terpaksa turun ke tanah setelah serangan ganas berturut-turut dari paku tulang. Baru sekarang Suzimo mengerti mengapa Tang Yu dan yang lainnya selalu berpikir bahwa dia bukan tandingan Pei Chunyu dan Sue Yang. Bahkan setelah dia menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dalam pertempuran berdarah di jalan yang panjang itu, atau membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian sendirian, tidak ada yang terlalu memikirkannya. 2 pria di depannya sudah memberinya jawaban. Ini adalah kekuatan para murid yang termasuk dalam faksi teratas daratan Tianhuang. Tinju Skynet. Suara Liu Yun terdengar. Kiroh dalam kehampaan di belakang Suzimo berfluktuasi dengan liar, ini adalah tanda kondensasi seni roh. Perubahan kekosongan saja sudah cukup untuk menceritakan betapa menakutkannya Skynet Fist. Tidak jauh, Liu Yun membuat segel tangan dan meninju Suzimo melalui kekosongan. Tinju yang disulap dari energi roh terwujud dan sangat jernih. Itu melesat, meninju ke tempat Suzimo mendarat. Ledakan. Suzimo baru saja mendarat di tanah ketika dia mendengar ledakan. Tanpa melihat, dia sudah bisa merasakan tinju raksasa datang ke tubuhnya dengan kekuatan yang mengerikan karena menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Liu Yun telah tiba. Setelah Skynet Fist, tubuh Liu Yun melintas dan dia menyerang ke depan. Mengayunkan lengannya, gelangnya bersinar terang dan menghantam kepala Suzimo. Tidak heran mengapa Liu Yun adalah murid dari Sekte Abadi, waktunya sempurna. Tepat saat Skynet Fist turun,
dia tiba sambil melepaskan gerakan membunuh. Bahaya. Situasi saat ini jauh lebih berbahaya daripada 10 hari yang lalu di jalan yang panjang itu. Su Zimo sudah mengalami terlalu banyak kesulitan berurusan dengan 10 paku tulang di depannya dan sekarang, Liu Yun, yang sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, menyerang dari belakang, satu kesalahan langkah dan Su Zimo akan mati di tempat. Mata Liu Yun dan Dising bersinar penuh semangat. Bagi mereka, Su Zimo sudah menjadi orang mati tanpa tempat untuk lari. Bahkan Pei Chunyu dan Sue yang mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera dari serangan semacam itu. Namun, yang membuat mereka berdua bingung adalah mereka tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan di wajah Su Zimo. Mata itu tenang seperti air dengan sedikit riak niat membunuh. Tiba-tiba, Su Zimo melakukan sesuatu yang Liu Yun dan Dising tidak bisa mengerti sama sekali. Dia menyingkirkan Blood Quencher-nya. Sebelum mereka berdua bisa memikirkan mengapa Su Zimo melakukan itu, Su Zimo sudah menyerang. Segel penekan iblis. Tangan kiri Su Zimo berkedip dan dia menghubungkan jari tengah dan ibu jarinya, menyulap segel tangan sambil melantunkan sutra mental. Ledakan. Sebuah telapak tangan emas turun dari langit dengan cara yang menyilaukan. Merobek cakrawala, pola di telapak tangan terlihat jelas saat menghantam Skynet Fist dengan kekuatan apokaliptik. Telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, menciptakan ledakan memekakkan telinga di udara. Roh Ki dalam kehampaan berubah kacau seketika. Gelombang energi besar melesat keluar dari tabrakan sebagai inti, menyebar ke sekeliling dalam cahaya keemasan saat energi roh menghilang. Lengan Su Zimo sudah mulai mati rasa setelah bentrok dengan Dising berulang kali sebelumnya. Jika bukan karena garis keturunannya yang kuat yang melonjak seperti gelombang pasang, dia tidak akan bisa mengangkat tangannya sekarang, apalagi memiliki kekuatan untuk membalas. Saat itu, tinju Liu Yun terbang. Langkah yang bagus. Su Zimo menyipitkan pandangannya dan meninju terbalik. Tangan kanannya adalah telapak tulang darah yang tidak bisa dihancurkan. Satu sisi adalah serangan terakumulasi sementara sisi lain adalah serangan balik paksa. Meskipun mengetahui bahwa dia memiliki kelemahan dalam kekuatan, Su Zimo hanya bisa memastikan bahwa tangan kanannya tidak akan lumpuh oleh pukulan pihak lain. Bang! Tinju dan lengan bertabrakan. Gelang Liu Yun memukul tinju Su Zimo. Namun, bukannya tulang retak, suara kekalahan yang tumpul terdengar. Tangan kanan Su Zimo berlumuran darah tetapi tulangnya utuh, hanya menderita luka di dagingnya. Hah! Telapak tangannya tidak lumpuh. Murid Liu Yun mengerut. Pihak lain hanya menderita luka pada daging setelah mengambil senjata roh kelas tertinggi secara langsung dengan tubuhnya. Faktanya, tulangnya bahkan tidak retak. Seperti yang diharapkan, kekuatan Su Zimo tidak cukup untuk bentrokan itu dan tubuhnya tersandung ke belakang menuju 10 paku tulang yang masuk. Fufu, dia masih akan mati di tanganku. Dising mencibir. Namun, dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikannya. Di bawah tatapan waspada mereka, Su Zimo akan ditusuk oleh 10 paku tulang ketika tulang dan tendonnya terdengar pada saat yang bersamaan. Mereka bergeser dan tiba-tiba berkontraksi menjadi satu bundel, membuatnya seukuran anak kecil. Set! Keduanya terengah-engah. Liu Yun bahkan lebih terkejut. Bagaimana itu mungkin? Karena Istana Kaca berspesialisasi dalam penempaan tubuh, dia tahu betul bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai apa yang baru saja dilakukan Su Zimo. Itu adalah seni transformasi tendon, titik di mana bahkan tendon dan tulang telah dikultivasikan secara ekstrim. Bahkan, seseorang bisa mengubah penampilan mereka dengan ini. Hanya jiwa yang baru lahir dengan roh esensi yang dapat membedakan antara penampilan asli orang tersebut. Bahkan Pei Chunyu dari Istana Kaca tidak dapat mencapai ini, apalagi dia. Setelah tubuhnya menyusut, beberapa paku tulang yang seharusnya menusuk Su Zimo meleset seketika. Meskipun begitu, Su Zimo tidak bisa menghindari semua paku tulang. Bingkai miniaturnya berputar di udara dan berkerut menjadi busur yang tak terbayangkan, bolak-balik melalui beberapa paku tulang. Uff! Kilatan darah muncul. Paku tulang disapu oleh dada Su Zimo, meninggalkan luka. Meskipun dia tidak berhasil menghindari semua paku tulang, Su Zimo berhasil melarikan diri dari situasi yang fatal dengan penggunaan transformasi tendon yang tak tertandingi. Meretih. Di depan mereka berdua, tulang dan tendon Su Zimo terdengar dan anak itu langsung melebar, kembali ke tubuh aslinya sekalilah. Bab 387, Bunuh. Tatapan Dising gelap saat dia menatap luka di dada Su Zimo. Meskipun luka itu tidak dalam, senjata dari Sekte Bumi Jahat semuanya dipenuhi dan ditempa dalam energi jahat. Saat mereka melukai siapapun, energi jahat akan melonjak ke luka terkecil. Mereka yang terpengaruh ringan tidak akan dapat menyalurkan energi roh mereka secara efisien dan kekuatan tempur mereka akan melemah. Jika mereka tidak membersihkannya tepat waktu,
Itu bahkan mungkin menghancurkan fondasi mereka dan melumpuhkan peluang mereka di kultivasi di masa depan. Mereka yang terkena dampak parah akan membuat hati mereka diselimuti oleh energi jahat, memutuskan meridian mereka dan membunuh mereka di tempat. Tepat di depan Dixing, luka di dada Suzimo menyambar dengan kilatan petir, membersihkan energi jahat seluruhnya. Suzimo berdiri di tempatnya dan menatap Liu Yun dan Dixing dengan dingin. Niat membunuh di matanya meningkat dan auranya juga berubah. Hehe, Dixing tertawa mengancam. Suzimo, menyerah. Transformasi tendon Anda hanya akan berhasil pertama kali. Lain kali, aku akan bersiap dan kamu akan hancur berkeping-keping bahkan jika kamu berubah menjadi bayi. Suzimo, aku akan memberimu kesempatan. Tiba-tiba, mata Liu Yun bersinar dan dia berkata, selama kamu bersedia menyerahkan teknik tempering tubuhmu, aku akan melepaskanmu. Selanjutnya, saya akan berada di pihak Anda dan membunuh Dixing. Bagaimana kedengarannya? Fufu. Suzimo tertawa terbahak-bahak saat dia memutar lehernya sementara matanya bersinar dengan kilatan setan. Kalian benar-benar berpikir kamu sudah menang. Saat dia mengatakan itu, angin jahat berhembus tanpa peringatan. Melihat Suzimo dengan ekspresi seramnya tidak jauh, Liu Yun dan Dixing merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa saya merasa seperti ini? Mereka berdua bertukar pandang dengan ekspresi muram. Kamu ingin teknik tempering tubuhku? Suzimo menjilat bibirnya dengan kilatan ganas di matanya. Sambil menyeringai, dia berteriak, itu tergantung pada apakah kamu bisa tetap hidup untuk mempelajarinya. Ledakan. Suara teredam terdengar dari dalam tubuh Suzimo, seolah-olah segel telah dilepaskan dan iblis kuno telah dipanggil, itu menakutkan. Meskipun mereka telah bertarung untuk waktu yang singkat, Suzimo sudah menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan mereka berdua jika dia terus bertarung dengan kekuatannya saat ini. Karena tidak ada orang lain di tempat ini, dia bisa membunuh mereka dalam bentuk iblisnya tanpa ada yang tahu. Kekuatan ki darah Suzimo meletus dan tubuhnya melebar. Ki iblis menyelimuti tubuhnya saat pupilnya menjadi hitam pekat, muncul tanpa terasa di ki iblis merah. Itu iblis. Liu Yun dan Dixing terkejut. Tidak, bagaimana mungkin? Saat mereka melihat aura iblis yang pekat itu, mereka berdua mengira bahwa Suzimo adalah iblis. Namun, mereka bingung pada pemikiran kedua. Tidak mungkin iblis bisa mengambil bentuk manusia sebelum mereka membentuk inti dalam. Bagaimana itu mungkin? Lebih jauh lagi, Suzimo telah dengan jelas membuka kunci 8 meridian yang hanya dimiliki manusia, bagaimana dia bisa menjadi iblis. Segala sesuatu di hadapan mereka benar-benar tidak dapat dijelaskan. Sebenarnya, bahkan Ancient Souls atau Void Reversions tidak akan bisa menjelaskan ini, apalagi mereka berdua. Biasanya, manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Bahasa mereka berbeda, begitu pula struktur tubuh, teknik dan metode kultivasi mereka. Bahkan harimau dan macan tutul yang paling dekat dengan ras iblis memiliki teknik kultivasi yang berbeda, apalagi manusia dan iblis. Teknik kultivasi, garis keturunan, dan yang lainnya berbeda di antara kedua ras. Jika Suzimo adalah manusia, bagaimana dengan ki iblis yang datang darinya? Kekayaan ki iblis itu tidak lebih lemah dari binatang buas berdarah murni. Pada saat linglung Liu Yun dan Dixing, Suzimo bergeser dan tiba di depan Liu Yun dalam sekejap mata. Serangkaian bayangan muncul di belakang Suzimo, bertahan lama. Ekspresi Liu Yun berubah dan hatinya hampir meledak. Suzimo terlalu mengesankan dan menakutkan. Menerjang dengan aura yang menyesakkan itu, dia bahkan lebih liar daripada binatang buas di era kuno dengan ki darahnya yang melonjak dan niat membunuh yang dingin. Liu Yun tidak punya waktu untuk merenungkan dan mengaktifkan garis keturunannya, mengaduk energi roh dengan marah saat gelangnya bersinar dengan cahaya roh yang memesona. Aku tidak peduli monster macam apa kamu, mati saja. Liu Yun berteriak dan menyalurkan energinya secara maksimal. Pembuluh darah di lehernya menyembul keluar saat dia mengayunkan tangannya, menghantam keras kepala Suzimo. Itu bukan lengan. Dengan peningkatan keterampilan rahasia Istana Kaca, lengannya terselubung dengan lapisan kilau. Dengan dukungan senjata roh tingkat tertinggi di atasnya, itu adalah cambuk baja setebal lengan. Suzimo tidak menghindar atau mundur. Matanya bersinar terang dengan kilatan kekerasan saat dia mengulurkan lengannya dan menyambut serangan itu. Dengan bunyi gedebuk, lengan Suzimo terayun, menyerupai belalai gajah yang lemas dan lemah. Saat kedua lengan melakukan kontak, lengan Suzimo melingkar dan gemetar. Kilauan misterius di tangan Liu Yun menghilang seketika. Retakan, retakan, retakan. Bahkan dengan perlindungan gelangnya, lengan Liu Yun berkerut dengan tulang di dalamnya hancur.
Semua fragmen tulang tertusuk dari dagingnya dengan cara yang mengerikan dan berdarah. Ah! Liu Yun menjerit dengan tragis saat warna memudar dari wajahnya. Setelah mengambil bentuk iblis, kekuatan Su Zimo tidak hanya meningkat dari ledakan ki darahnya, dia bahkan melepaskan gerakan membunuh dari mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Astaga! 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 Embusan angin bertiup di belakang kepala Su Zimo, menghasilkan rasa sakit yang menyengat. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Di Xing pasti telah menyerang. Heh! Sambil mencibir, Su Zimo bergegas tanpa berhenti sama sekali setelah melumpuhkan lengan Liu Yun. Liu Yun menggertakkan giginya dan keringat dingin mengalir dari kepalanya. Selama dia bisa memblokir Su Zimo sejenak, 10 duri tulang Di Xing akan turun tak lama dan menjebak Su Zimo di dalam. Pada saat itu, dia akan bisa melarikan diri. Sebagai langkah terakhir, Liu Yun meninju sekali lagi. Kekuatan Su Zimo bukan satu-satunya yang meningkat setelah dia mengambil bentuk iblisnya, kecepatannya juga meningkat. Alih-alih melambat, Su Zimo mempercepat dan tubuhnya meringkuk menjadi bola spiral. Lututnya tampak dalam posisi berlutut dan nyaris tidak bisa menghindari pukulan Liu Yun. Seolah-olah dia sedang menopang buah persik abadi dengan tangannya, Su Zimo tiba di depan Liu Yun dan tiba-tiba mendorong kedua telapak tangannya ke atas ke dagu Liu Yun. Jepret! Seketika, kepala Liu Yun terlempar ke belakang, rahangnya hancur dan tenggorokannya patah di tempat, dia tidak lagi bernapas. Di Xing tersentak saat melihat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator dari Glass Palace yang dikenal dengan fisiknya yang besar akan mati dalam satu putaran pertempuran jarak dekat. Cahaya dingin merobek udara saat 10 paku tulang mengejar tanpa henti. Awalnya, mereka seharusnya mendarat di punggung Su Zimo. Namun, tubuh Su Zimo jatuh rata ke tanah dan dia meluncur ke depan, seperti anaconda di rumput saat dia menyerang Di Xing. Kali ini, dia menghindari 9 paku tulang sepenuhnya. Uff! Uff, uff, 9 paku tulang malah menusuk tubuh Liu Yun. Lonjakan tulang yang tersisa hendak mengenai kepala Su Zimo ketika Su Zimo mengulurkan tangan kanannya dan malah membiarkannya menembus telapak tangannya. Itu tidak bisa menembus. Lonjakan senjata roh tingkat tertinggi tidak bisa menembus tangan kanan Su Zimo. Pada saat linglung Di Xing, penglihatannya kabur dan sosok tinggi berdiri dari tanah, menghalangi pandangannya. Itu terlalu cepat. Siapapun dalam jarak 10 kaki akan mati seketika. Di Xing merasa hatinya tenggelam. Saat berikutnya, ki iblis merah mengerikan bergemuruh dan menelan Di Xing di dalamnya. Bab 388, Kehancuran Abadi. Sesaat kemudian, ki iblis merah yang mengerikan menghilang, memperlihatkan dua sosok. Mata Di Xing melebar ketakutan saat 5 lubang berdarah muncul di bagian atas kepalanya, mengalir dengan darah, dia sudah mati. Dengan mengangkat bahu, urat dan tulang Su Zimo terdengar dan tubuh raksasa itu kembali normal seketika. Setelah berganti menjadi satu set jubah hijau baru, Su Zimo mengambil tas penyimpanan di pinggang kedua pria itu. Dia membandingkan mereka sebelum melaju ke depan. Laut Roh Gunung Sabre berjarak sekitar 2 hingga 3 hari dari kota Suantian dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, Su Zimo memeriksa tas penyimpanan Liu Yu dan Di Xing. Awalnya, dia berpikir bahwa akan lebih baik jika dia bisa menemukan teknik senjata dari Sekte Bumi Jahat yang bisa menggunakan 10 paku tulang itu. Dia bisa mengolahnya dan menggunakannya pada pedang terbangnya. Dengan begitu, dia tidak hanya akan mampu membentuk formasi pedang, tetapi juga meledakkan kekuatan membunuh yang sangat besar dengan teknik senjata itu. Yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan apapun yang berharga di tas penyimpanan mereka. Namun, Su Zimo bisa memahami logika di baliknya. Teknik senjata dari Sekte Bumi Jahat jelas merupakan keterampilan rahasia, tidak mungkin itu akan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan dengan santai. Itu sama untuk 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak. Bahkan inti emas tidak diizinkan untuk membawa keterampilan rahasia bersama mereka, apalagi Su Zimo dan yang lainnya. Meskipun dia berhasil membunuh murid Sekte Super, Sekte Bumi Jahat dan Istana Kaca, dalam pertempuran ini, Su Zimo telah merefleksikan diri. Sementara dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berkultivasi, dia jarang bertarung dengan murid-murid Sekte Super ini. Satu-satunya waktu adalah jauh di bawah tanah. 1 lawan 5, Su Zimo bahkan berhasil mengalahkan 5 ahli waris iblis dari Sekte Iblis. Pertempuran itu menciptakan kesan yang salah baginya bahwa bahkan sekte-sekte iblis pun hanya memiliki standar itu. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu ditakuti tentang Sekte Abadi dan Biara Buddha. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Su Zimo tidak pernah merasakan kegagalan dalam level yang sama dan bahkan berhasil membunuh lawan di atas levelnya.
Dalam pengetahuan pertempurannya, dia merasa bahwa dia bisa menggunakan teknik gerakannya untuk memperpendek jarak antara lawan-lawannya dan membunuh mereka bahkan jika alam kultivasi mereka lebih tinggi dari miliknya. Namun, pertempuran ini membangunkan Su Zimo dan merendahkannya. Lawan yang benar-benar kuat dapat membatasi gerakan dan tindakannya hanya dengan menggunakan teknik senjata yang brilian. Bahkan, mereka bisa memaksanya tidak punya tempat untuk bersembunyi, apalagi mendekat. 10 paku tulang dising cepat, kuat dan memiliki sudut yang tajam. Serangan mereka mengalir seperti air tanpa jeda di antara mereka. Suzimo hampir tidak bisa menghadapinya, apalagi mendekati untuk membunuh lawan-lawannya. Itulah aspek yang menakutkan dan kuat dari penggarap penyempurnaan Ki. Sebagian besar pembudidaya memang lemah dalam fisik dan akan mati jika binatang iblis mendekati mereka, itu adalah fakta. Namun, pembudidaya bisa menggunakan berbagai seni roh dan senjata untuk membatasi gerakan binatang iblis. Penggarap pemarah tubuh dan penggarap Ki Refinement memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Yang lebih kuat dari keduanya akan tergantung pada pihak mana yang memiliki keuntungan lebih kuat. Ambil contoh pertempuran sebelumnya, Suzimo tidak bisa menghadapi serangan 10 paku tulang hanya dengan mengaktifkan garis keturunannya. Namun, setelah dia mengambil bentuk iblis dan meledak dengan ki darahnya, kekuatan dan kecepatannya meningkat satu tingkat, memperbesar keuntungannya sebagai kultivator pemarah tubuh dan memungkinkan dia untuk mendekat dan membunuh lawannya. Dising dan Liu Yu sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi Suzimo. Jika dia berurusan dengan Pei Chunyu dan Sue Yang, segalanya akan menjadi lebih sulit. Selanjutnya, Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat hanyalah bagian dari Sekte Abadi dan Iblis. Ada total 9 Sekte Abadi, 7 Sekte Iblis dan 6 Biara Buddha. Semua sekte kuno itu memiliki fondasi yang kuat dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Metode macam apa yang akan dimiliki oleh murid-murid warisan mereka dan seberapa menakutkan mereka. Meski mengetahui itu, mata Suzimo tidak menunjukkan kekhawatiran. Sebaliknya, mereka bersinar dengan sinar yang kuat. Di permukaan, dia telah berkelana jauh ke medan perang kuno untuk mendapatkan eliksir pembuka meridian yang sempurna. Namun, jauh di lubuk hatinya, Suzimo ingin menyaksikan para murid sekte super ini. Dia ingin bertarung. Dia ingin bertarung di seluruh dunia. Jauh di dalam tulangnya, ada kebanggaan yang tidak membuatnya lebih lemah dari yang lain. Berkat stamina dan fisiknya yang kuat, Suzimo melakukan perjalanan siang dan malam tanpa istirahat. Bahkan di malam hari, dia tidak keberatan. Dengan memancarkan ki iblisnya yang sangat besar saat bepergian, beberapa binatang iblis berani mendekatinya. 2 hari kemudian, Suzimo melambat secara bertahap dan menatap cakrawala yang jauh dengan keterkejutan yang dalam di matanya. Dia belum pernah melihat laut roh Gunung Sabre yang legendaris sebelumnya. Namun, saat dia tiba di tempat ini, dia sudah tahu bahwa gunung dan laut di depannya adalah lokasi yang tepat. Bahkan sebelum dia tiba, Suzimo bisa mendengar gemuruh laut yang memancar dan menyegarkan pikiran seseorang. Aura lembab bertiup di wajahnya. Aura itu bukan hanya udara lembab, itu adalah ki roh basah yang kaya dan murni. Mungkinkah lautan tanpa batas di hadapanku terdiri dari ki roh seluruhnya? Suzimo tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika pikiran itu terlintas di benaknya. Saat itu, suara pakaian yang berkibar di udara berdering. Beberapa pembudidaya tiba dan percakapan mereka menarik perhatian Suzimo. Laut roh Gunung Sabre adalah tempat suci bagi para pembudidaya pedang seperti kita. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan warisan Kaisar Pedang, kita harus mengunjunginya. Dikatakan bahwa di zaman kuno, sebelum Kaisar Pedang meninggalkan daratan Tianhuang, dia menggunakan kekuatan Dharma tertingginya dan menyerap ki roh dan mineral dalam jarak 5.000 km, membentuk gunung dan laut. Itu karena dia tidak ingin cara pedang hilang di daratan Tianhuang sehingga dia menciptakan kehancuran abadi ini, Laut Roh Gunung Sabre. Itu luar biasa, seseorang berseru. Suzimo juga terkejut. Kehebatan macam apa yang dimiliki seseorang untuk mengumpulkan ki dan mineral untuk membentuk laut dan gunung dengan flip tangan. Itu sebanding dengan membawa gunung yang membakar langit untuk hujan untuk membentuk lautan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa laut roh ini diciptakan bertahun-tahun yang lalu di era kuno. Pasir waktu menghapus sekte besar yang tak terhitung jumlahnya di era kuno, tanpa meninggalkan jejak. Namun, reruntuhan ini masih utuh tanpa tanda-tanda mengering. Jika legenda itu benar, Kaisar Pedang mungkin sudah melampaui tingkat seorang kultivator. Selalu ada pepatah di dunia kultivasi bahwa di ujung jalan, seseorang akan menjadi keabadian legendaris dari kekosongan halus, menjadi tua dengan telinga dan mata yang tak henti-hentinya. Namun,
Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti apakah ada yang benar-benar abadi atau tidak. Tetapi bagi Suzimo, bahkan metode abadi dari legenda tidak ada artinya. Sekarang dia ada di sini, Laut Roh Gunung Sabre membawa dampak yang lebih besar bagi Suzimo. Ada karang gelap yang tak terhitung jumlahnya di dekat pantai. Untuk beberapa alasan, karang ditutupi dengan tanda senjata tajam, terukir dengan cara yang mengejutkan. Gelombang pasang mengaum dengan ganas dengan aura megah, menerjang pantai dan menciptakan ombak seperti salju. Di cakrawala laut adalah gunung yang menjulang ke awan. Bentuk gunung itu menyerupai pedang panjang yang ditusukkan ke laut. Dengan bilah yang ramping dan tajam, pegangannya tersembunyi di awan, nyaris tidak terlihat. Ini adalah Laut Roh Gunung Sabre. Bab 389, memang, kamu telah datang. Pedang memerintah tertinggi di daratan Tianhuang dan ada sangat sedikit pembudidaya pedang murni, apalagi di medan perang kuno. Meskipun reruntuhan ditinggalkan oleh Kaisar Pedang, tidak banyak pembudidaya berkumpul di sini, hanya beberapa ribu orang berkumpul di sepanjang garis pantai. Yang aneh adalah sebagian besar pembudidaya berdiri jauh dari pantai, tampaknya takut pada lautan roh saat mereka menunjuk dalam diskusi yang hening. Karena dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Laut Roh Gunung Sabre, Suzimo datang ke samping kerumunan dan mendengarkan dengan amah. Metode Kaisar Pedang luar biasa untuk dapat memadatkan Ki menjadi laut. Saya yakin manfaat berkultivasi di lautan roh ini pasti sangat besar. Di antara kerumunan, seorang kultivator kurus bergumam dalam dengan mata yang cerah. Fufu, betapa bodohnya. Saat dia mengatakan itu, orang banyak mulai mengejeknya. Orang yang pertama kali berbicara tersipu dan menjulurkan lehernya, membantah, apa yang saya katakan salah. Roh Ki di dalam lautan roh sangat kaya dan murni. Namun, ia memiliki ki pedang yang tak terbatas dan sangat tajam. Anda harus menerima baptisan pedang Ki saat Anda memasuki Laut Roh. Petik 2. Dengan tubuh mungilmu, kemungkinan besar kamu akan meledak beberapa langkah ke Lautan Roh. Hehe, ada banyak elit yang telah terkubur di Lautan Roh ini sepanjang sejarah. Anda dapat mencoba masuk jika Anda tidak takut mati. Petik 2. Suzimo tercerahkan. Inilah alasan mengapa ada bekas senjata tajam di karang. Itu karena lautan roh mengandung saber ki yang tak ada habisnya dan pembudidaya dengan fisik yang lemah tidak bisa menanganinya sama sekali. Jika mereka berdiri terlalu dekat dengan pantai, seseorang mungkin tidak dapat melarikan diri jika gelombang besar menghantam dan menelan mereka di dalamnya. Seorang kultivator berkata dengan suara yang dalam, ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang. Seseorang harus menyeberangi lautan roh dan naik gunung pedang jika mereka ingin mendapatkan warisannya. Suzimo melihat ke kejauhan, gunung pedang berdiri tegak di ujung lautan roh, benar-benar jauh dan tidak terjangkau. Itu mudah. Kultivator kurus itu menunjuk ke gunung pedang dan menyatakan dengan bangga, kita bisa naik pedang terbang kita. Meskipun gunung pedang itu jauh, tidak mungkin kita tidak bisa mencapainya sebelum malam tiba. Hahaha. Kerumunan tertawa sekali lagi. Seseorang menggelengkan kepalanya. Jika tes yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang begitu sederhana, tidak akan hanya ada satu orang yang menerima warisannya dari zaman kuno sampai sekarang, kan? Sebelum dia selesai, seorang kultivator tiba dari jauh, tampak bersemangat. Memanggil pedang roh dari tas penyimpanannya, orang itu melompat ke atasnya dan menyalurkan energi roh sebelum berteriak pelan, pergi. Astaga, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melintasi lautan roh, terbang menuju gunung pedang. Sebagian besar pembudidaya di kerumunan memiliki ekspresi mengejek dan menyeringai dingin, seolah menunggu untuk melihat lelucon. Suzimo tahu bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, orang itu membeku di udara di atas lautan roh dan berhenti sejenak sebelum jatuh. Tidak peduli bagaimana orang itu berjuang untuk menyalurkan energi roh di udara, itu tidak berguna. Dia ditelan gelombang bahkan sebelum dia jatuh ke laut roh. Ah! Dia melayang di lautan roh dan sesekali berteriak sebelum menghilang setelah beberapa saat. Permukaan air ternoda darah yang berangsur-angsur tersapu oleh gelombang yang bergelombang. Kultivator kurus yang pertama kali menyatakan bahwa dia ingin mengendarai pedang terbangnya melintasi lautan roh menjadi pucat saat keringat mengalir dari dahinya saat dia bernapas dengan tergesa-gesa. Suzimo diam-diam juga terkejut. Lautan roh benar-benar ingin membunuh. Itu menjelaskan mengapa tidak ada yang mencoba menyeberangi lautan roh meskipun ribuan pembudidaya berdiri di sini. Seorang kultivator di samping menjelaskan, terbang dilarang di langit di atas laut roh. Bahkan jika Anda berhasil memasukinya, Anda masih akan jatuh ke dalam air. Kamu hanya mencari masalah dengan mencoba membuat trik di hadapan seorang kaisar, orang lain mencibir.
Kultivator kurus itu menenangkan diri dan bertanya lagi setelah beberapa saat, kalau begitu, hanya murid sekte super tempering tubuh seperti Glass Palace dan Overlord Palace yang bisa menyeberangi lautan roh. Tidak masalah dari sekte mana kamu berasal. Kultivator lain menjelaskan, hanya pembudidaya pedang yang memenuhi syarat untuk menyeberangi lautan roh. Kultivator lain manapun akan dicincang sampai mati oleh pedang Ki jika mereka mencoba melewatinya dengan paksa. Petik 2. Betul sekali. Saya mendengar bahwa di masa lalu, seorang teladan dari Sekte Pedang mencoba menyeberangi lautan roh untuk menantang otoritas Kaisar Pedang. Sebelum dia bahkan 100 meter, dia diiris oleh pedang Ki dan dikubur di dalam laut roh. Petik 2. Dengan itu, Su Zimo memiliki pemahaman kasar terhadap laut roh Gunung Sabre. Pertama, seseorang tidak bisa terbang. Kedua, seseorang harus menjadi pembudidaya pedang. Ketiga, hanya mereka yang memiliki fisik yang cukup kuat untuk menahan pembaptisan pedang Ki yang dapat menyeberangi lautan roh dan lulus ujian Kaisar Pedang. Kalau begitu, dia mungkin benar-benar bisa mencobanya. Saat itu, tatapan Su Zimo beralih ke karang hitam gelap di tepi pantai. Seorang pria berjubah berwarna darah duduk di sana dengan pedang panjang ditempatkan secara horizontal di lututnya. Matanya terpejam dan rambut hitamnya yang basah kuyup bergoyang santai, menutupi wajahnya. Dari ribuan pembudidaya, pria ini adalah satu-satunya yang berani duduk di karang di tepi pantai terlepas dari ombak. Meskipun pakaiannya basah kuyup, dia tampak tidak menyadari fakta itu. Ada lebih dari 10 mayat di belakang orang ini, beberapa dari mereka jelas baru saja meninggal belum lama ini. Ketika dia melihat ke belakang orang itu, Su Zimo merasa seperti dia pernah melihat pria ini di suatu tempat sebelumnya tetapi tidak dapat mengingat di mana. Setelah merenung sejenak, dia melihat seorang kultivator di sampingnya dan bertanya dengan lembut, siapa kultivator berjubah darah itu? Itu karakter yang biadab. Kultivator berbisik dengan hati-hati, apakah Anda melihat mayat-mayat di belakangnya? Itu adalah para pembudidaya yang ingin menyeberangi lautan roh. Namun, mereka memilih untuk memulai terlalu dekat dengannya dan dibunuh olehnya. Hanya karena itu, Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Jika itu satu-satunya alasan mengapa pria ini melakukan pembantaian, dia jelas bukan hanya biadab. Kultivator mengerutkan bibirnya dan berkata, pewaris iblis Zenith Sekte tidak perlu alasan untuk membunuh. Itu dia. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Kultivator di samping melanjutkan, ada kemungkinan besar dia akan menyeberangi lautan roh dan mendapatkan warisan. Saya mendengar bahwa kultivator yang berhasil mendapatkan warisan Kaisar Pedang 1000 tahun yang lalu juga berasal dari Sekte Zenith. Petik 2. Tiba-tiba, kultivator berjubah darah yang duduk di karang dengan mata tertutup berdiri dan berbalik perlahan, melihat ke arah Su Zimo. Seorang ahli tingkat atas seperti itu pasti akan merasakan sesuatu jika seseorang menatapnya untuk waktu yang lama. Selanjutnya, pada saat itu, kondisi mental Su Zimo sedikit berfluktuasi dan bahkan ada sedikit permusuhan di matanya. Ketika dia melihat wajah orang itu, Su Zimo tidak lagi ragu. Kultivator berjubah darah adalah pewaris iblis Sekte Zenith yang dia lawan di bawah tanah saat itu. Fufu. Kultivator berjubah darah itu tertawa dan menatap Su Zimo. Matanya cerah dan terbakar dengan kegembiraan saat dia berkata perlahan, memang, kamu telah datang. Aku sudah menunggu lama.